Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. 2 hari yang lalu tanggal 18 Februari ada rekor baru terpecahkan di catur klasik kawan. Seorang bocah yang masih berusia 8 tahun asal Singapura berdarah India, laki-laki India kawan, bibit-bibit pecatur muda, mengalahkan seorang Grandmaster kawan. Cuma Grandmaster yang dia kalahkan bukan Grandmaster 2500 ke atas, tapi seorang Grandmaster 2300 asal Polandia yang terbilang masih cukup muda, sebetulnya masih berusia 37 tahun kawan. Dia kalah di event resmi dalam permainan klasik kawan, dikalahkan seorang bocah yang masih berusia 8 tahun ini. Nah, bocah asal Singapura ini memecahkan rekor sebelumnya yang juga dipecahkan di awal Februari ini kawan. Seorang bocah yang juga berusia 8 tahun, cuma usianya 5 bulan lebih tua ketimbang pemain asal Singapura ini kawan. Juga mengalahkan seorang Grandmaster di awal Februari ini kawan. Jadi hanya selisih 2 minggu langsung dipecahkan oleh seorang pecatur cilik asal Singapura berdarah India. Nah, diagram permainannya seperti ini. Nanti detailnya akan kita ulas kawan. Langsung saja ke papan analisisnya. Nah, di sini bocah itu bernama Kaushik Aswad kawan. Dan Grandmaster yang bernama Jacek Stopa ini asal Polandia yang masih cukup muda, sebetulnya masih berusia 37 tahun. Dan si bocah mengawali dengan pembukaan pion E4. Saya tampilkan tanda teori pembukaan textbook ini kawan. Nanti di pertengahan middle game kalau sudah selesai nanti akan saya hilangkan juga tanda-tanda seperti ini agar kalian tahu di mana langkah-langkah teori textbooknya kawan sampai langkah keberapa, dan permainan berlanjut berubah ke permainan pilih door defense setelah pion E5. Nah, permainan pilih door defense kawan masih banyak dimainkan oleh Grandmaster, terutama dalam permainan rapid ataupun blitz kawan. Di catur klasik banyak yang menghindarinya kawan. Karena kenapa? Karena pertahanan ini merupakan pertahanan yang terbilang cukup defensif, cukup pasif kawan, menunggu apa yang akan dibuat oleh putih. Jadi kurang bagus untuk melakukan counter attack bagi hitam saat bermain dengan pilih door defense. Tapi dalam permainan rapid ataupun blitz kawan masih banyak yang memainkannya juga. Nah, di sini berlanjut dengan langkah kuda F3, kuda B berkembang ke D7, kemudian gajah C4, setelah gajah E7 persiapan rokade kedua pemain kawan, diikuti dengan pion H3. Kontrol petak G4, ada pion C6. Apa tujuannya? Untuk dukungan pion pusat kah? Atau pion B5 kah? Diikuti pion A5, dihentikan dengan pion A4. Kemudian ada pion A5, hentikan maju pion juga kawan. Nah, di sini ada benteng E1, kemudian pion H6 untuk kontrol petak G5 dari aktivitas kuda ataupun gajah yang coba pressure kuda. Di sini benteng siap digeser, gajah mundur untuk pertahankan ruang-ruang gelap depan raja. Kemudian gajah tarik mundur ke petak A2. Di sini ada benteng E8, kemudian ada gajah E3. Nah, gajah E3 ini merupakan langkah terakhir di teori pembukaan pilih door defense. Beberapa langkah berikutnya kita tidak akan menemui tanda seperti buku dibuka seperti ini kawan. Nah, di posisi ini bagi hitam sudah saatnya untuk membuka permainan dengan pion E pukul pion D4. Tapi hitam memilih dengan langkah gajah tarik mundur ke petak F8 kawan. Selanjutnya ada menteri naik ke petak D2, menteri hitam ke petak C7. Yang kuat dorong pion B5 menantang pertukaran. Tidak saatnya bermain dengan pion E pukul pion D4, kurang bagus kawan. Nah, selanjutnya ada kuda ke H5, siap menempati outpost di sini kawan, ataukah ke petak G6 nanti karena posisi petak F7 juga kena pin oleh gajah terang, dan hitam melangkah kuda ke H7 diikuti dengan kuda G6 serang gajah kawan untuk memperlemah pion D ini atau memperlemah ruang-ruang gelap karena menteri bersama gajah ini coba rebut pion-pion yang ada di petak ruang gelap depan raja. Hitam membuka permainan dengan pion E pukul pion D4. Yang terkuat bisa bermain dengan langkah kuda D bergerak ke petak F6 kawan. Muka kembali akses gajah terang ataupun juga menteri kembali ke petak D8 saran dari topis, tapi membuka permainan sekarang. Nah, yang terkuat ambil menggunakan menteri agar mempercepat untuk memberikan tekan bagi pion D kawan. Tapi memilih menggunakan gajah di sini. Kemudian berlanjut dengan langkah kuda C5. Membuka akses bagi gajah terang untuk segera keluar kawan, untuk juga mengimbangi gajah yang di sini karena dia serang petak F7. Di sini melangkah pion F4,
bocah yang masih berusia 8 tahun menunjukkan langkah yang agresif kawan di langkah ke-16-nya. Langkah terkuatnya, menteri ini bergeser ke petak E3 kawan untuk menekan kuda yang di sini. Tapi memilih dengan langkah pion F4 untuk dorong lagi, perkuat posisi kuda, kontrol petak E6. Nah, langsung didahului oleh gajah E6 untuk netralisir kekuatan gajah sniper ini kawan. Kemudian di sini kuda pukul gajah F8 untuk memperlemah ruang-ruang gelap di depan raja. Ambil balik oleh kuda dan putih bisa mendahului pertukaran gajah terang yang terkuat di sini, memilih dorong pion F5. Sebetulnya tidak perlu kawan kalau kita melihat mendorong pion ini artinya ada ruang lemah kawan di petak E5 yang bisa dimanfaatkan oleh hitam. Nah, pertukaran gajah terang ambil balik oleh benteng, kemudian ada pion F6 untuk blokade, hentikan laju pion juga. Yang terkuat dengan pion B6 ataupun tadi kuda F bergerak ke petak D7 untuk perkuat petak F6. Memilih dengan pion F6, nah bocah melanjutkan dengan langkah menteri ke petak F4. Banyak sekali langkah-langkah yang bertanda kuning kawan di posisi ini nanti. Beberapa langkah berikutnya dari kedua pemain melewatkan langkah-langkah terkuat. Ataupun juga evaluasi dari engine ini terlalu teliti mungkin. Tapi dari kacamata manusia tentu saja langkah menteri ini punya maksud untuk menekan pion yang Disney, sikat kuda Disney kawan. Nah diantisipasi dengan kuda F bergerak ke petak D7 berkongsi dengan saudaranya kawan. Kemudian ada kuda manuver ke petak D1. Apa maksudnya kawan? Ya persiapan manuver ke petak E3K, ke petak F2K, atau berikan jalan bagi benteng naik kemudian digeser. Di sini ada kuda ke E5, sentralisasi dan membiarkan pion ini menggantung kawan. Nah benteng A3 sekarang. Kemudian raja bergerak ke H7, tanda kuning sementara kalian abaikan saja. Tidak terlalu signifikan kawan keakuratan langkah dari raja ini. Coba lihat evaluasi bar pun juga masih diam-diam saja di situ, tidak naik, tidak turun. Kemudian kuda F2 lanjut putih. Di sini ada menteri F7 mencoba cari tempat kawan reposisi ke petak C4 ataukah ke petak H5 di sini. Nah, pion B3 langkah yang bagus untuk perkuat rantai pion, nanti benteng gampang mundur kawan walaupun sementara terblokade aksesnya untuk bergeser ke lajur G. Tapi di sini si bocah memilih amankan petak H5 dengan pion G4. Perkuat rantai pion sisi rajanya. Menteri ke C4, serang gajah, serang pion yang di sini. Menteri putih mundur ke petak D2, kemudian diikuti hitam melangkah pion B6. Menteri bergeser ke petak B4 yang terkuat menantang pertukaran menteri atau serang pion kawan. Tapi dengan pion B6, nah bocah ini melanjutkan dengan raja bergerak ke G2. Banyak sekali langkah-langkah yang bertanda kuning ataupun merah di posisi ini kawan. Tadi raja bertanda merah, hitam juga bertanda merah, benteng A7 ini kalau Stockfish lebih menyukai di posisi ini benteng A ini digeser ke pusat kawan. Tapi memilih untuk benteng A7 mungkin doubling nanti kawan di lajur E. Kemudian di sini langkah kuatnya benteng ini langsung saja digeser kawan. Tapi memilih dengan langkah pion H4. Untuk dobrak kawan, lajur H nanti bisa dibuka ataupun lajur G, baru nanti benteng ke lajur G, benteng ke lajur H kawan. Nah hitam dobrak petak pusat sekarang dengan pion D5. Ditolak, ancam menteri terlebih dahulu kawan. Menteri bergerak ke petak B4, ancam benteng, ancam menteri atau menantang pertukaran menteri. Tapi yang lebih kuat di sini, menteri mundur ke petak A6 kawan. Tapi memilih menantang pertukaran. Diterima, akhirnya rusak struktur pion hitam kawan bertumpuk di lajur B. Dan coba lihat di sini, kuda siap dicaplok, ambil balik oleh pion, dan putih punya aset yang bagus untuk bermain di lajur A nanti. Pion ini aset yang sangat berharga nanti ke depannya kawan. Terlebih dahulu benteng mundur ke A1, kemudian diikuti dengan pion D pukul pion E4. Gajah ambil kuda C5, ambil balik oleh pion B. Inilah aset penting masa depan kawan pion bebas. Berlanjut kuda ambil pion E4, ancam pion yang di sini. Nah di sini ada kuda caplok pion G4, langkah kesalahan kawan. Apa langkah terbaiknya? Mungkin dengan benteng A5 hentikan laju pion, proteksi pion juga kawan. Ataupun adu pion maju ke petak C4, tapi memilih kuda ambil pion G4. Seorang Grandmaster melakukan kesalahan fatal yang sangat mendasar kawan. Dia memberikan kesempatan kuda lompat ke petak G5
discover kehilangan benteng kawan. Ya mungkin saja kontrol waktunya sudah mulai kepepet di langkah ke-32 ini kawan. Banyak sekali langkah-langkah yang kurang presisi dari kedua pemain. Nah, dimanfaatkan betul kawan oleh bocah kuda G5 skak. Caplok oleh pion F, benteng jatuh di belakang kawan. Dan melanjutkan dengan langkah kuda mundur ke peta F6 serang benteng. Benteng ke C8 serang pion kawan. Kemudian di sini ada pion G4. Tidak ya pukul pion dorong, diikuti pion satunya mungkin nanti ke depan. Benteng caplok pion C6, pion ini juga siap jatuh. Nah, di sini ada benteng D7 siap melakukan counter attack. Tak peduli, mulai dorong pion A kawan, benteng D2 skak, raja maju ke G3, benteng D4. Nah, di sini benteng caplok kuda F6, simplifikasi. Bocah menemukan langkah terbaiknya kawan untuk simplifikasi agar tidak menjaga pion G4 lagi dan hitam tidak mempunyai pion bebas. Karena kenapa? Benteng ini harus turun kembali mengawal pion putih yang tinggal 3 petak kawan. Jadi pion ini tidak bebas lagi, tidak mempunyai tempo lagi bermain dengan pion H5 kawan. Jadi benteng diambil balik oleh pion G. Nah, dorong pion A6, benteng harus mundur kawan agar mempunyai tempo untuk menghentikan laju pion. Nah, dorong pion A7 terlebih dahulu. Di sini benteng A8. Baru sekarang raja caplok pion G4. Pion H bisa dihentikan dengan pion H. Pion F dihentikan dengan pion F. Pion C sama, ada pion C. Pion B ada pion B juga kawan. Tinggal bermain dengan raja. Raja hitam G7. Raja putih bergerak ke F4. Dan Grandmaster ini menyerah pada bocah di langkah ke-43. Karena kenapa? Ya karena percuma kawan. Hitam berusaha mengejar pion putih. Sudah tidak bisa bermain dengan pion-pionnya lagi. Mudah dihentikan oleh pion putih. Kalaupun kalian bergerak ke sini, ya raja bergerak ke sini dan seterusnya kawan. E7 diikuti dengan raja ke petak D5. Dan silakan kalian lanjutkan sendiri enaknya gimana. Nanti caplok pion ini kah, dan dua pion ini akan bisa lolos juga. Oke, itulah kawan satu game dari seorang bocah yang masih berusia 8 tahun kawan. 8 tahun 6 bulan tepatnya kawan. Dia memecahkan rekor sebagai pemain termuda yang bisa mengalahkan seorang Grandmaster di catur klasik atau standar. Elonya masih sekitar 1800-an kawan. Oke, semoga permainan si bocil ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.